Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di dalam ibadah kita di awal tahun 2026 ini. Kita bersyukur kalau kita masih diperkenankan Tuhan untuk memasuki tahun 2026. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Kita meminta supaya Tuhan bekerja atas ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami di awal tahun 2026 ini, kami masih bisa datang beribadah kepada Tuhan. Berkatilah kami dan berkati jugalah ibadah kami pada hari ini, supaya ibadah kami bisa memberkati kami dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan itu bisa menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah kami ini. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi bersama-sama dulu ya. Mari kita ikuti pujian berikut ini. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidup kita ya adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita belajar tentang Daud dari kitab 1 Samuel 27, di mana temanya pada hari ini adalah tetap jujur walau tidak dilihat orang. Nah adik-adik, hari ini kita belajar tentang Daud. Daud adalah orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi suatu hari Daud merasa takut karena Raja Saul terus mengejarnya. Karena takut, Daud berpikir, "Aku akan pergi ke negeri orang Filistin saja, supaya Daud berhenti mengejarku." Setelah Daud pergi ke tanah Filistin itu adalah musuh daripada bangsa Israel. Dan sampai di sana Daud tidak berkata jujur sepenuhnya kepada Raja Akis tentang apa yang akan dia lakukan. Dan Saul pun tidak lagi mencarinya. Dan bahkan Raja Akis, raja kota Gad itu, memberikan apa yang menjadi keinginan Daud, dengan memberikan daerah Jiklak sebagai tempat dia bernaung. Nah adik-adik, walaupun demikian, Daud tetap dipakai oleh Tuhan.
ia berhasil dalam misinya di dalam menyerbu orang Gesur, orang Girji, dan orang Amalek. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan sabar dan setia kepada Daud, sekalipun ia meragukan Tuhan. Nah, adik-adik, melalui kisah Daud ini kita melihat bahwa Tuhan tetap setia kepada Daud. Tetapi Tuhan juga ingin kita belajar percaya penuh kepadanya, bukan mengandalkan kebohongan atau jalan pintas. Nah, adik-adik, pesan untuk kita dari firman Tuhan ini adalah yang pertama, Tuhan senang kalau kita jujur meskipun sedang takut atau sulit. Yang kedua, Tuhan selalu melihat walaupun tidak ada orang lain yang tahu. Contoh di dalam kehidupan daripada adik-adik adalah saat salah di rumah harus berani mengaku. Saat ujian tidak boleh mencontek. Saat bermain tidak boleh berbohong supaya tidak dimarahi. Karena itu adik-adik, Tuhan sangat senang kepada anak-anak yang berani berkata jujur. Siapa di sini yang mau jadi anak yang jujur? Coba angkat tangannya. Ya, saya juga mau. Kakak juga mau. Kita juga semua mau menjadi orang yang jujur. Karena itu adik-adik, beranilah berkata jujur karena Tuhan sangat senang kepada anak-anak yang berani berkata jujur. Nah, hari ini adik-adik, sebagai ayat hafalan kita adalah dari kitab Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Sekali lagi, ayat hafalan kita Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amin. Kiranya Tuhan memampukan kita semua ya adik-adik untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang berani berkata jujur. Baik, hari ini mari kita bersatu dalam doa, kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ajarilah kami ya Tuhan untuk selalu berkata jujur dan percaya kepadamu, walaupun kami sedang takut. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhanlah yang memberkati kami anak-anak sekolah minggu ini, supaya kami menjadi anak-anak yang jujur di hadapan Tuhan. Berkati kakak-kakak guru sekolah minggu kami, berkati orang tua kami, berkati gereja kami, berkati juga bangsa kami, dan berkati juga sekolah kami dan juga guru-guru dalam sekolah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan sekali lagi kami mau berterima kasih kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Bersama kita berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya adik-adik. Sampai ketemu kita minggu depan. Bye-bye.